royo-royo tak senggo temanten anyar, tak senggo temanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo mbasuh tototiro, kanggo mbasuh tototiro, tototiro, tototiro. Bumi terbedah ing pinggir Tondomono Slumakono, kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsur Rabi', halaman 14. Fi huquqil walidaini, di dalam menerangkan hak-hak bagi kedua orang tua. Ya bunayya, wahai anak generasiku, mahma takabatta, di saat telah merasa beban engkau minal masyaqqati, bayanya daripada masyaqqat, fi hidmati abika, di dalam melayani ayahmu, wa umika, dan ibumu. Fa inna huquqahuma, maka sesungguhnya hak-hak bagi abik wa umika, alaika, atas kepadamu, fauqa dzalika, bahkan di atas itu, masyaqqat fi khidmati abik, ad'afan mudha'afah, berlipat ganda. Di dalam Al-Quran disampaikan, fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wafid lahuma janahat dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wafid lahuma janahat dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Fala takul, maka jangan sekali-kali mengatakan engkau, lahuma, kepada abi wa umi, lahuma, kepada abika wa umika, ufin, mengatakan uf atau hus, wala tanhar, dan sekali-kali jangan membentak engkau, huma, kepada abi wa umika. Wakul, sebaiknya mengatakanlah engkau lahuma, kepada kedua orang tua, abika wa umika, kaulan karima, dengan kata-kata yang mulia. Wafid, dan menjagalah engkau lahuma, kepada kedua orang tua, min abika wa umika, janahad dhulli, kepada kehinaan bagai sayap atau sayap kehinaan atau rendah hati, kata lain, minar rahmati, daripada kasih sayang, rahmat. Artinya apa? Rahmat, kasih. Wakul, dan berdoalah engkau,
untuk kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya apa? Rabbirhamhuma. Rabbi ya Allah ya Tuhanku, irham, memberilah kasih sayang Engkau huma kepada kedua orang tuaku, kama rabbayani sebagaimana telah merawatnya kedua orang tuaku ni kepadaku, shaghiran di waktu kecil. Sampai di sini. Ikuti. Fi huquqil walidain. Ayo. Fi huquqil walidain. Menerangkan hak-hak bagi kedua orang tua. Menerangkan hak-hak bagi kedua orang tua. Ya bunayya wahai anak generasi. Ya bunayya wahai anak generasi. Mahma takabbata. Mahma takabbata. Di saat telah merasa beban engkau. Di saat telah merasa beban engkau. Minal masyaqqati daripada masyaqqat. Minal masyaqqati daripada masyaqqat. Fi khidmati abika di dalam melayani ayahmu. Fi khidmati abika dan melayani ayahmu. Wa ummika dan membantu ibumu. Wa ummika dan membantu ibumu. Fa inna huquqahuma maka sesungguhnya hak bagi abika wa ummika. Fa inna huquqahuma sesungguhnya Bagi abika wa ummika. bagi abika wa ummika. Alaika atas kepadamu. Alaika atas kepadamu. Fauqadhalika di atas itu masyaqqah. Fauqadhalika di atas itu masyaqqah. Afan mudha'afatan. Ada afan mudha'afatan. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Fala takul maka janganlah mengatakan engkau. Fala takul maka janganlah mengatakan engkau. Lahuma kepada kedua orang tua. Lahuma kepada kedua orang tua. Ufin mengatakan hus. Ufin mengatakan hus. Fala tanhar dan janganlah membentak engkau. Fala tanhar dan janganlah membentak. Huma kepada kedua orang tua. Huma kepada kedua orang tua. Wakul sebaiknya mengatakanlah engkau. Wakul sebaiknya mengatakanlah engkau. Lahuma kepada kedua orang tua. Lahuma kepada kedua orang tua. Kaulan karimah dengan kata-kata yang mulia. Kaulan karimah dengan kata-kata yang mulia. Wafid dan menjagalah engkau. Wafid dan jagalah engkau. Lahuma kepada kedua orang tua. Lahuma kepada kedua orang tua. Janahad dulli bagaikan sayap kehinaan. Janahad dulli bagaikan sayap kehinaan. Atau rendah hati. Atau rendah hati. Minar rahmati daripada kasih sayang. Minar rahmati daripada kasih sayang. Wakul dan berdoalah engkau. Wakul dan berdoalah engkau. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ya Allah ya Tuhan. Rabbi ya Allah ya Tuhan. Irham memberilah kasih engkau. Irham memberilah kasih engkau. Huma kepada kedua orang tua. Huma kepada kedua orang tua. Kama rabbayani sebagaimana merawatnya kedua orang tua ni kepadaku. Kama rabbayani sebagaimana merawatnya kedua orang tua kepadaku. Shaghiran di waktu kecil. Shaghiran di waktu kecil. Hak itu selalu bersama dengan kewajiban. Orang tua punya hak sama kita karena dia telah melaksanakan kewajiban. Kewajiban orang tua sejak kecil sampai besar. Kita kecil dibesarkan. Kecil proses sampai besar tidak mudah. Sejak mulai kau dikandungkan dari pertama bulan atau bulan pertama sampai 4 bulan sampai dikapati, istilah orang Jawa itu ada adat kapati 120 hari sampai 7 bulan digawe ke lepet. 7 bulan itu digawe ke apa? Diwacake manakib, gawe ke sego kendil, diundang ke tonggo, dijaluki donga. 7 bulan sampai lahir kalian didoakan banyak orang tua berpikir sebelum 9 bulan dah kumpulkan harta, kumpulkan uang, berpikir kalau nanti kalian lahir, saatnya lahir sudah ada untuk belanja, beli seluruh keperluan, dari mulai bayar dukunnya sampai bayar dokternya,
sampai beli segala perangkatnya, mulai popok sampai tekan sabun-sabunnya semuanya. Bahkan di tengah malam, di kegelapan malam, kau menangis, orang tua baru di luar dengar tangis semuanya sudah bingung. Ditanyakan sama ibunya apakah dia sehat, dia bilang sehat. Memang kalau baru lahir biasa seperti itu, kali kurang susunya atau kali kurang apanya. Jadi begitu susahnya orang tua berpikir tentang anak di masa masih di dalam kandung. Bahkan kalau dihitung biayanya secara finansial, kalau dihitung bagaimana dia mengorbankan berpikirnya, bagaimana mengorbankan waktunya, tidak sebanding dengan apa yang kita berikan. Itu semua sudah dilaksanakan. Itu baru lahir, diundangkan tetangga, suruh baca sholawat, kemudian maulid, ghibah, bisa burdah, asrokalan, kalian dikelilingkan, rambut dipotong, lalu diberi nama. Namanya selamat. Tapi kadang-kadang ya ora jenenge sabar. Karepe ngono wong tuwa duwe anak sing sabar. Jebul gede yo ngamuk. Dijenengi aman. Basa wis gede yo ora aman, malah nyolongi pitike tonggon. Betek-beteke wong tua kepengin duwe anak sing apik. Jadi doa itu mengandung nama. Dijenengi ridho. Tujuannya nanti kalau dia besar jadi anak yang ngalah, sabar, nerimo, ikhlas, segala sesuatu dikerjakan dengan totalitas. Tapi basa wis gede wonge ya ora sabaran ya ngamukan. Orang tua kecewa. Orang tua kecewa. Tetapi apakah orang tua melihat anaknya meski berada dalam posisi pikiran kecewa, hati kadang-kadang dia terasa disakiti, dia putus asa? Tidak. Orang tua tidak pernah mengenal anaknya putus. Melihat anaknya susah tetap diusahakan solusi. Anaknya nakal tetap diusahakan solusi. Goblok dipinterke. Di sekolah sakit ditambah nggih mboten? Ning omah nakal diusahani, dipondokke. Ya teman? Rene apa kowe? Mondok to? Ning omah nakal, rene gen ora nakal. Ning omah lula-lula, rene gen rada cerdas. Ya toh? Kowe ngerti lula-lula ora? Ngerti lula-lula ora kowe? Apa plong-aplo? Lho ngerti plong-aplo? Karepe krene iki gen ora plong-aplo. Nah, bapak wis tuwa, kowe umur wis gede, wis sekolah ya tak sekolahke, wis SD, wis lulus SMP, wis lulus SMA, wis lulus sarjana, karepku ngono wis ben kene iso mandiri tak goke ning ekonomi. Wis mentu sarjana ekonomi. Pasti ya basa wis kowe iki wis metu lulus dadi sarjana ekonomi, masih jadi beban orang. Begitu pengorbanan orang tua maka disebut fauqadzalika ad'afan mudha'afatan. Apa? Fauqadzalika ad'afan mudha'afatan. Jadi apa yang kita berikan kepada orang tua itu tidak sebanding dengan jasa orang tua terhadap anaknya, bahkan berlipat ganda. Kita sebagai anak tidak akan pernah mampu membalas kebaikan orang tua
perhatian orang tua, usaha orang tua, cinta kasih orang tua, air susu dari ibunya, tenaga dan keringat dari ayahnya. Seorang ayah berpikir bekerja nafkah untuk anak dan istrinya. Anaknya yang baru lahir, semula kerja kurang semangat, katanya tidak punya anak. Begitu punya anak, semangatnya luar biasa. Karena berpikir kita siapa? Anak. Seorang petani, dia ke sawah mencangkul, tidak pernah mengenal teriknya matahari. Hujan lebat di musim hujan, dia juga dengan semangat karena berpikir untuk kita. Betek-betek anakku gini so sekolah. Betek-betek anakku gini so bayar administrasi di pondok. Begitu panen kadang-kadang pusing. Dia berpikir, kanggo bayar anakku sekolah. Nggak rasa kebayar di piye. Engko to sing dibayar ki panene, nak wis metu jebul panene pangan tikus, pusing luar biasa. Itu berpikir untuk siapa? Untuk anak. Semua dilakukan, baik pemikiran, baik tenaga, dengan memeras tenaga, keluar keringat, memeras keringat, banting tulang, bahkan siang dan malam. Pagi berangkat, sore pulang, kadang malam masih berpikir. Diperhatikan sejak mulai dari kesehatannya sampai otaknya dipikirkan biar ada isi pengetahuan. Disekolahkan, anaknya diingatkan suruh belajar supaya kau tidak kehilangan masa depan, supaya kalau bapak nanti kau jadi generasiku tidak mengecewakan ayah. Maka dibilang di saat engkau telah melayani seorang ayah atau ibu dibanding dengan hak orang tua, tidak sebanding. Air susu ibu, kira-kira apa yang untuk membalas air susu ibu? Kira-kira apa? Iqbal, pernah kau membalas? Pernah kau berpikir untuk membalas? Loh, kalaupun kamu semampunya, kau harus berpikir membuat senang orang cukup. Kira-kira air susu mama akan dibalas dengan apa? Ya, bentuknya seperti apa? Materi. Kau berikan apa? Orang tuamu kau kirimi nasi, tidak kuat sampai 1 piring. Orang tuamu kau berikan rumah bagus, dia tidur milih di lantai. Orang tuamu kau berikan balai yang bagus, sampai kasur tingkat tinggi, dia merasa tidak tenang tidur di atas kasur. Meski anak bermaksud ingin membalas, tetapi tetap tidak sebanding. Setetes air susu, meski kau serahkan jiwamu, tidak akan sebanding dari seorang ibu. Pak, lah dulu saya itu tidak pernah ditetesi air susu ibu, langsung susu sapi. Susu sapi. Apakah sekarang kalau saya balas susu sapi, apa cukup? Jangan kau pernah berpikir kau tidak akan pernah membalas air susu ibu yang maknanya adalah cinta kasih. Kau melihat setetes dari isi, dari warna, mungkin sejenak mata tidak akan pernah bisa berpikir bahwa itu sangat berharga. Tetapi kalau kau berpikir tetesan air susu ibu
bila dikonektivitaskan, dihubungkan dengan rasa seorang ibu mempunyai anak, kau tidak akan pernah membalas. Mesti gunung kau beli untuk dia. Gunung kok dituku, wong tuku tanah sak meter ora iso. Lah napa? Lah kowe mangan njaluk makmu mbek pakmu. Bahkan sampai pun sarjana masih membebani orang. Terus solusinya bagaimana, Pak? Solusinya yang paling dekat dan mudah. Mau solusinya enggak? Setiap kau baca Fatihah, doakan orang. Apa? Setiap kau baca Fatihah, doakan orang. Kapan kau baca Fatihah? Kapan Jani baca Fatihah? Setiap, minimal setiap sholat 5 waktu. Sholat maghrib baca Fatihahnya minimal berapa? Berapa rakaat itu? 3 rakaat, berarti minimal 3 rakaat. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat, minimal 4. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa lanjutannya? Rabbi firli wali jami'il muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang dan seluruh dosanya orang-orang habis wiridah, habis salam, doakan pula orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina amin. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Kau berdoa untuk sendiri di saat antara bainas sad. Apa korelasinya? Kau berdoa kepada orang tua. Karena kalau kau membalas dengan bentuk materi, tidak akan pernah ada sebanding walau setetes dari air susu ibu. Maka kita sebagai anak berusaha, meski tidak sebanding, setidaknya kau berusaha dan usaha ikhtiar untuk membuat bagaimana orang tua itu bisa senang. Itu sesuai kemampuan. Orang tua selalu menginginkan anaknya jadi baik, jadi soleh. Soleh itu baik hatinya. Bukan hanya baik hatinya, tapi baik cara berpikirnya. Bukan hanya baik cara berpikirnya, tapi pikiran yang penuh dengan pengetahuan, lalu hatinya menjadi orang yang rendah hati, bukan tinggi hati. Apa? Rendah, bukan tinggi. Apalagi kasus sekarang ini, anak kecil dirawat, dari kecil dibesarkan, sudah besar nikah, udah pinter cari uang, orang tuanya sudah peot, sudah tua, dan nenek-nenek, dilaporkan ke polisi lagi soal harta waris. Itu perbuatan bagus apa tidak bagus? Bagus apa tidak bagus? Tidak bagus. Tapi ada apa tidak ini? Ada. Kau berpikir saja, kita ada dari mana? Dari Tuhan, Pak. Tuhan yang menciptakan. Tetapi kau lahir dari mana? Dari ibu. Lah ayah, Pak, meski kau lahir dari ibumu tanpa ada transfer dari ayahmu, apa ibumu bisa hamil? Tidak. Berarti ayah sama kan? Kalau begitu, apa yang harus kamu buat prinsip terhadap orang tua? Orang tua
baik maupun buruk adalah pahlawanmu. Ikuti, orang tua baik maupun buruk adalah pahlawanku. Lagi, orang tua baik maupun buruk adalah pahlawanku. Meski aku tidak setuju dengan apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat, kami sebagai anak tetap wajib dengan menyampaikan kata-kata yang sopan dan tidak boleh membentaknya. Paham? Kalau kau tidak bisa menjawab, lebih baik diam dan kau berdoa. Kalau kau tidak bisa dekat sama orang tua, sebaiknya kau jaga orang tuamu meski dari jarak yang mana kau telah berpisah. Baik dijaga dalam bentuk doa maupun dijaga dalam bentuk nama. Nama. Jangan orang tua dijelek-jelekkan karena kau lahir dari orang. Namamu buruk, kira-kira orang tua katut buruk dan namanya katut tidak kira-kira? Kamu nama siapa? Saya Selamat. Bapakmu siapa? Aman. Berarti Selamat bin Aman. Bapaknya katut betul? Kalau orang tua namanya Aman sekarang sedang tidak aman, kira-kira Selamat merasa aman tidak kira-kira? Tidak. Paham tidak? Ikuti saya. Selamat bin Aman. Bila Aman tidak aman, maka Selamat merasa tidak selamat. Benar tidak? Karena anaknya namanya Selamat, bapaknya aman. Karena bapaknya tidak aman, maka anaknya terganggu. Benar tidak? Bila Selamat tidak selamat, maka Pak Aman tidak merasa aman. Benar tidak? Ini analogi, anaknya Selamat, bapaknya aman. Itu terus berkaitan, maka tidak boleh merusak nama keluar. Kau merusak dirimu sama dengan merusak seluruh keluargamu, karena namamu adalah bagian dari nama kebaikan keluar. Suka tidak suka, apalagi orang tuamu kau sebut dengan kata-kata yang buruk di depan banyak orang. Kau lahir dari dia, berarti nama kamu yang memberi juga dia. Kau besar dari dia. Mau tidak mau, namamu adalah bagian dari nama baik dia. Namamu adalah bagian yang tidak bisa terpisah dari nama orang tua. Untuk itulah, kalau kau ingin baik kepada orang tua, perbaiki namamu, supaya nama ayahmu baik, dan kebaikan itu bisa dibentuk dalam bentuk doa dan akan dibawa sampai ke alam bari. Paham tidak? Paham tidak? Analoginya apa? Selamat dan Kalau Selamat bin Aman berarti Selamat anaknya, bapaknya Itu satu nama, satu reputasi, satu nama baik. Selamat nama baik, Aman nama baik. Selamat itu siapanya? Anaknya, Aman bapaknya. Berarti Selamat bin Aman. Berarti kalau Selamat tidak selamat, Aman bingung enggak? Bingung. Kalau Aman tiba-tiba merasa tidak aman, Selamatnya bingung enggak kira-kira? Bingung. Benar. Maka jangan pernah menjelek-jelekkan ayah atau ibu. Meskipun bapakmu perbuatannya buruk, tapi lindungi dan jaga nama baik orang tuamu itu, karena air yang mengalir di darah dagingmu atau darah dagingmu itu yang mengalir darah itu
adalah darah daging dari orang tua. Paham tidak kamu? Apa tadi? Qurannya bilang, fala takul lahuma ufin. Artinya apa? Maka sekali-kali jangan engkau katakan kepada kedua orang tua, ikuti, Maka sekali-kali engkau katakan kepada orang tua, ufin, ufin, dengan kata hus. dengan kata khusus. Artinya kau jangan pernah kata kasar sama orang tua. Siapa yang pernah bilang kasar sama orang tua? Iqbal? Pernah? Kau merasa salah? Kau merasa berdosa? Baru saja merasa berdosa dan salah setelah di PRS Muhammad Mubarak atau sebelumnya sudah merasa berdosa? Di sini. Kau sadar betul? Kau ingin jadi anak baik? Baik-baiklah sama orang tua. Baru kau jadi anak baik. Karena kunci kebaikan anak yang sukses adalah kebaikan anak terhadap induknya, darah dagingnya. Siapa dia?